Injil kali ini saya mendengar Romo itu bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana kasih-Nya sungguh luar biasa, yang sangat menyayangi kita ya teman. Di sana itu dari kata-kata bayangan teman-teman, single itu bukan berarti kita itu benar-benar sendiri. Itu enggak. Single itu kata-kata cuma hanya untuk status doang. Benar ya? Itu hanya untuk status. Jadi bagi teman-teman yang masih single itu jangan pernah berpikir untuk aku nih sendiri. Coba kalian pikirkan lebih luas lagi. Itu ada teman-teman, ada kakak, adik, keluarga, papa, mama yang selalu menyayangi kita. Terutama siapa lagi? Tuhan Yesus. Seperti yang tadi yang kata saya bilang, dari mukjizat Tuhan, Dia memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk berapa banyak orang. Baik teman-teman, demi kita memulai dengan persekutuan doa ini, mari kita tenangkan hati kita, siapkan hati kita. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapa, dari tadi pagi hingga sampai sore hari ini. Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Engkau yang selalu ada di setiap kami perlukan ya Bapa. Engkau tahu bahwa kami kesusahan, sedang sedih, suka, duka, Engkau selalu mengetahui itu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa. Engkau telah menyatukan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini di persekutuan PKK Santo Petrus Canisius. Engkau yang selalu mendampingi kami walau di tengah wabah ini ya Bapa. Rencana-Mu sungguh sempurna. Walau melalui PD online ini kami bisa berkumpul, kami bisa menguatkan iman kami bisa selalu melihat Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, begitu banyak pekerjaan yang telah Engkau lakukan, rencana-Mu di hidup kami yang sungguh luar biasa. Dan sekarang ini kami Tuhan, kami ingin bersyukur kepada Engkau. Kami ingin berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, melalui lagu ini, karena berkat kemurahan-Mu yang sungguh luar, yang sungguh melimpah bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
teramat baik bagiku. Mari teman-teman, hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tinggikan lagi rasa syukur ini teman-teman. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala rencana-Mu yang begitu indah. Kasih setia-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Begitu besar rencana-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu menolong kami. Engkau yang selalu mendoakan kami ya Tuhan. Dalam suka ataupun duka, Engkau tetap memeluk kami erat. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau lah segala. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mengucapkan syukurku kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Sekarang ini ya Tuhan, Roh Kudus kami, jiwa kami ingin bersorak-sorai ke dalam diri-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah yang sungguh baik, penuh dengan sukacita. Mari kita berucap bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersama
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita memuji dan muliakan lagi. Teriakan. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. terima. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhi. Mari kita teman-teman teriakan lagi. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan. Terima kasih. Tuhan memuji. Haleluya. Wah, jiwa kita yang masih terbakar-bakar, Roh Kudus kita yang begitu luar biasa merombak-rombak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita buatkan Roh Kudus kita lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa? Hari inilah harinya Tuhan, Saat apa? saat pembebasan tiba. Wow, 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 wow. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, Minyak baru. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita kembali, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau membolehkan kami untuk bersyukur, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
akan Engkau. Kami merasakan ya Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Walau kami sering lupa akan Engkau, namun Engkau memeluk erat kami. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi. Semoga dengan lagu ini ya Tuhan, karena begitu besar kuasa-Mu di kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Benar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkau yang selalu bisa. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sungguh-sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah, sungguh ku percaya. Ya, mari kita angkat tangan kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari lagi lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Benar Tuhan, benar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan lagi. Mari katakan lagi, kuasa-Mu sungguh terlebih besar Tuhan. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kami sembah Engkau, Engkaulah Raja kami, Engkaulah satu-satunya Allah dari atas segala raja. Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan, benar Tuhan, kuasa-Mu sungguh terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Melalui Conference, semoga Engkau berkati Conference. Engkau yang memilih dia ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam Conference, agar apa yang dia ucapkan semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau, karena Engkau yang sempurna ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Conference. Halo, Shalom. Lambaikan tanganmu. Baik, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di situasi yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, hari ini mungkin saya tidak akan membawakan tentang pengajaran atau saya tidak akan membawakan tentang renungan. Lebih banyak sih sebenarnya kepada kesaksian saya pribadi atau bagaimana saya menjalani masa-masa saya waktu masih jomblo sampai dengan saya menikah. Nah,
kita semua dituntun oleh satu ayat yang sangat luar biasa di dalam di dalam surat Filipi, surat kepada di dalam Filipi 4 surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keenam. Tapi saya juga suka kita semua sama-sama baca sampai dengan ayat yang ketujuh. Jadi, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat menarik kita semua adalah ketika dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Apa sih khawatir itu? Apa sih yang dikatakan tentang kekhawatiran? Apakah orang salah memiliki kekhawatiran dalam kehidupannya? Apakah normal kalau saya sebagai anak Tuhan atau orang yang percaya masih memiliki kekhawatiran? Kalau saya mencoba untuk mencari tahu bahwa kekhawatiran, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah sebuah perasaan, boleh dibilang seperti suatu ketakutan akan sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Biasanya kita khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita khawatir tentang masa yang akan datang. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu membuat kita khawatir. Nah, yang sangat menarik, kekhawatiran ini dirasakan di dalam tubuh kita sebagai satu, kalau kita khawatir, maka tubuh kita merespon kekhawatiran kita sebagai satu kecemasan karena ada ancaman bahaya. Makanya tubuh akan memproduksi atau mengeluarkan adrenalin dan kortisol lebih banyak. Ini yang membuat kita seringkali mengalami misalnya sesak nafas. Kita mengalami berkeringat atau mungkin juga gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus, ternyata kekhawatiran ini juga berdampak pada kesehatan fisik kita sebagai manusia. Maka di dalam Amsal 32 ayat 17, kalau saya tidak salah, dikatakan kekhawatiran itu membungkukkan orang. Orang yang penuh dengan kekhawatiran adalah orang kekhawatiran membungkukkan orang. Dengan kata lain apa? Kekhawatiran yang dipelihara terus di dalam hati kita akan menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi depresi. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau jadi jomblo bahagia. Kita mau jadi jomblo yang diberkati. Kita tidak mau jadi jomblo yang depresi. Saya percaya jomblo itu bukan akhir dari segalanya. Jomblo itu bukan takdir dalam artian karena udah gak dapat apa-apa lagi terus jadi jomblo. Tetapi saya mencoba untuk melihat jomblo itu adalah satu kesempatan bagi saya. Yaitu bagaimana saya mencari atau menemukan, mengalami kasih Tuhan. Tadi Hendra udah banyak banget ngomong tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama melihat atau mencoba untuk bagaimana sih keluar dari kekhawatiran dan menjadi jomblo yang bahagia, menjadi jomblo yang diberkati, blessed single, ya. Nah, saya mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, mengapa kita bisa khawatir. Nah, kita bisa khawatir karena hal-hal yang kita tidak belum kita ketahui. Tetapi orang juga bisa khawatir karena apa? Karena dia mengandalkan segala sesuatu berdasarkan pemikirannya, kekuatannya, pemahamannya akan satu hal. Misalnya, kalau misalnya kita, let's say, kalau kita berhadapan dengan satu hal yang belum pernah kita pelajari, maka ketika kita harus menyelesaikan persoalan itu, maka kita menjadi khawatir. Kenapa? Karena kita mencoba menghadapi persoalan itu berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan pengalaman kita di masa-masa yang lalu. Maka kita menjadi khawatir, apakah saya bisa melewati persoalan ini atau tidak? Sama kalau kita mau jadi jomblo yang penuh dengan kekhawatiran, kalau kita mengandalkan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Nah, tetapi kalau kita menyandarkan hidup kita pada firman Tuhan, pada kekuatan Tuhan, pada rencana Tuhan, pada yang tadi Hendra katakan, pada kasih Tuhan di dalam kehidupan saya,
maka kita akan terbebas dari kekhawatiran. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita anak muda ini harus kritis. Harus kritis, harus mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan ini. Kenapa? Supaya kita, ini usaha kita untuk menggali lebih dalam lagi. Tapi satu hal yang saya pesankan adalah berhenti mencari tahu apakah Tuhan masih tetap mengasihi saya di tengah-tengah pandemi ini atau tidak. Berusaha untuk tidak lagi mempertanyakan di mana Tuhan pada saat saya mengalami ini dan itu. Jawaban cuma satu. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap cinta sama saya, sama kalian semua, apapun keadaannya. Kita mau baik, kita mau jahat, Tuhan tetap sayang. Kita mau dekat, kita mau jauh, Tuhan tetap sayang. Kalau ada pertanyaan itu, kita sudah mulai khawatir, di mana Tuhan? Bagaimana kasih Tuhan ketika saya mengalami kekurangan dan sebagainya? Maka hati-hati, itu pekerjaan si jahat. Kalau kita membiarkan, maka lambat laun kita akan ditarik oleh kekuatan itu untuk menjauh dari Tuhan. Maka saat ini mari kita sama-sama untuk membuka. Orang bisa khawatir gak? Bisa. Kekhawatiran itu seperti sebuah kecemasan. Orang bisa cemas gak? Bisa. Untuk sesuatu yang menakutkan, dia bisa cemas. Normal? Normal. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh kecemasan itu tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam sini. Yaitu apa? Iman kita kepada Allah. Kalau kita sudah mulai terpengaruh, kecemasan ini sudah mulai menekan ke dalam hidup kita, maka pada saat itu kita sudah mulai dikuasai kekhawatiran. Kita sudah membiarkan diri kita untuk dibawa jauh dari oleh si jahat daripada apa? Daripada kasih Allah. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat orang bisa menjadi khawatir di masa muda ini. Masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah ini tadi sempat bincang-bincang sejenak, masalah mungkin jodoh, saya mau jodohnya seperti apa dan sebagainya. Ini hanya sekedar laporan pandangan mata, banyak yang sudah mulai tersenyum di ruangan ini. Ketika saya mulai menyebut jodoh itu, semua tersenyum di ruangan ini. Waktu saya bilang orang khawatir tentang pekerjaan masih diam. Orang khawatir tentang masa depan masih diam. Tapi waktu saya bilang orang muda banyak khawatir tentang jodoh, saya memberikan laporan pandang mata ada 1, 2, 1000 orang. Ada banyak yang ketawa di ruangan ini. Dengan kata lain apa? Jangan-jangan memang itu menjadi kekhawatiran anak-anak muda saat ini. Mari kita lihat sama-sama bahwa apa yang harus kita lakukan mengatasi kekhawatiran ini. Bukan cuma Rasul Paulus, bahkan Yesus pun di dalam Matius mengatakan di dalam Matius 6 ayat 25-34 dikatakan janganlah engkau khawatir. Apa yang Yesus katakan? Kalau misalnya di dalam Filipi 4, 6-7 Paulus menasehati jangan khawatir, tetapi apa? Nyatakanlah segala hal yang menjadi keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Maka stop worry and start to. Kalau kita membiarkan diri kita terus menjadi khawatir, berhenti dan mulailah berdoa. Kalau misalnya kita khawatir Tuhan ini tugas selesai atau enggak, berdoa. Tuhan saya tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Tolonglah saya dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan kebijaksanaan Roh Kudus pimpin saya untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau misalnya kita tidak mampu mengatasi bagaimana memimpin satu kelompok kecil, satu kelompok sel, satu persekutuan doa. Mari kita rendahkan diri datang kepada Tuhan. Tuhan ini kayaknya keberatan deh. Coba Tuhan bantu saya. Pimpin saya. Tuhan saya bekerja, saya nggak tahu saya mesti gimana. Bos saya memberikan deadline tapi pekerjaan ini ternyata begitu sulit untuk saya kerjakan. Mari nyatakan segala kekhawatiranmu di dalam apa? Doa dengan ucapan syukur. Nah Yesus mengatakan di dalam, kalau kita tadi belajar Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau orang khawatir berhenti khawatir dan mulailah berdoa. Tapi Yesus mengatakan ada satu hal yang luar biasa adalah waktu kita mulai khawatir, Yesus katakan janganlah khawatir akan hari esok. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Yesus mengajak saya dan kita sekalian untuk mencari the most important thing in life. Not the less, but the most. Dengan kata lain, kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga di masa muda kita ini. Saya bersyukur, saya menghabiskan waktu saya melewati masa muda saya di dalam persekutuan doa, di dalam pelayanan.
Bukan karena persekutuan doanya, tetapi dengan wadah ini saya belajar untuk berjumpa dengan Tuhan, menggali lebih banyak lagi, belajar firman lebih banyak lagi. Tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mau menjadi jomblo yang bahagia? Caranya satu, kita harus mulai menggali apa yang menjadi kehendak Allah di dalam firman-Nya. Kita mencari, kalau misalnya orang seringkali berkata bahwa lu mah nggak bisa apa-apa. Lu mah nggak bisa, kalau dikasih kalau sering dibilang, lu mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu kata-kata yang sering banget kadang-kadang kita dengar sebagai bahan bercandaan, tapi lambat laun kadang-kadang suka masuk ke dalam pikiran kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Katanya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? Di dalam kitab suci kita berkata, di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga. Terserah orang lain mau bilang apa, tapi kata Tuhan saya berharga. Terserah kata orang lain mau menilai saya seperti apa, tetapi bersama dengan Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Terserah orang mau katakan saya seperti apa, tetapi bagi Tuhan saya berharga. Bagi Tuhan saya pilihannya. Bagi Tuhan saya alatnya, rekan sekerja Tuhan. Luar biasa. Partner. Ya. Nah, teman-teman terkasih, yang pertama di dalam masa muda ini, cari kehendak Tuhan. Cari rencana Tuhan buat kehidupanmu. Saya bersyukur bahwa waktu saya menggali lebih dalam lagi, saya mulai mengenal bukan cuma sekedar Allah, tetapi saya mengenal apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan saya. Saya bersyukur hari-hari kehidupan masa muda saya itu dituntun. Tadi dikatakan, conference untuk angkatan saya, mungkin saya sepertinya yang terakhir. Tetapi saya bahagia. Kenapa? Saya menjadi saya puas. Saya di dalam pada waktu saya memutuskan untuk masuk pas masa jomblo saya puas. Saya puas dengan Tuhan. Saya puas dengan diri saya. Saya puas dengan masa muda saya. Saya puas dengan pelayanan saya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan secara pribadi buat kehidupan kita. Kita ini diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa. Tuhan punya rencana indah buat kamu. Tuhan punya rencana indah buat saya, tapi terlebih juga saya mau katakan dia punya rencana indah buat kamu sekalian. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah cari yang lebih penting. Yang lebih penting itu apa? Berapa banyak dari kita yang pernah bertanya ke dalam diri kita sendiri, apa sih talenta saya? Masa muda atau masa single kita adalah kesempatan bagi kita sekalian untuk mencari tahu apa sih talenta saya, apa panggilan saya. Kok Frans ngomong panggilan, ini sudah masuk, udah lewat minggu panggilan, udah mulai, kalau panggilan itu kan seperti mau jadi pastor atau suster. No, saya katakan kepada teman-teman sekalian, saya memiliki banyak panggilan dalam kehidupan saya. Saya dipanggil menjadi bapak rumah tangga. Saya dipanggil menjadi suami bagi istri saya dipanggil menjadi seorang bapak bagi anak saya dipanggil menjadi seorang pewarta di dalam pelayanan saya dipanggil menjadi seorang juru masak di dalam pekerjaan saya dipanggil menjadi anggota masyarakat bagi lingkungan sekitar saya menghayati semua panggilan itu. Dan semakin saya menghayati semua panggilan itu, saya banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya mewartakan, saya mengalami kasih Tuhan. Tapi pada waktu saya bekerja, sama. Pada waktu saya bekerja dengan adonan, dengan tepung, dengan semua bahan makanan, saya mengalami kasih Tuhan di sana. Nah, teman-teman terkasih, banyak kali saya berjumpa dengan orang-orang yang pada waktu mereka sudah mulai menjadi dewasa, sudah masuk dalam pekerjaan, sudah mulai membangun karir, tapi kelihatannya mereka nggak happy. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi talenta dan panggilannya. Terus bagaimana kalau kita cari tahu, apa talenta saya yang harus saya kembangkan? Gampang. Yang pertama adalah apa yang kamu suka untuk kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Frans, saya suka makan. Sama, saya juga suka makan. Saya suka makan. Nah, karena suka makan terus,
Kantong kan kempes, belajar bikin sendiri. Dari situ ternyata enak juga bikin sendiri. Selain bisa dinikmati sendiri, ternyata bisa buat orang lain, berkembang. Jadi pertama yang paling gampang adalah menemukan talenta. Satu, saya suka apa? Kalau sudah suka biasanya ngapain? Dilakukan berulang-ulang. Kalau sudah dilakukan berulang-ulang, biasanya makin jago. Kalau sudah makin jago, makin apa lagi? Profesional. Nah, itulah talenta. Jadi kalau misalnya sekarang saya suka, oh berarti talenta saya menyanyi. Suka menyanyi, kadang di kamar mandi saja sih. Oke. Bagaimana kata teman-teman kamu? Ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Suaranya gitu ya maksudnya. Nah itu belum dikatakan talenta. Tetapi talenta adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan orang bisa melihat. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perumpamaan tentang talenta, di dalam Matius 25, di sana digambarkan bahwa Yesus mengumpamakan ada 3 orang yang diberikan talenta, ada 5, ada 2, dan ada 1. Yang menarik adalah 5 dan 2 melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu mereka mengembangkannya dan memperoleh untung. 5 dan 2. Nah singkat cerita ketika Tuhan ini datang lagi menanyakan apa yang dilakukan oleh para hambanya, yang 5 dan 2 Tuhan ini talenta yang kau berikan kepada saya dan saya sudah kembangkan, ini hasilnya. Tuhannya memuji apa? Engkau hamba yang baik dan setia. Engkau mengerjakan yang dengan sepenuh tanggung jawab. Nah tetapi yang waktu kita lihat yang 1 ini adalah hamba yang jahat. Kenapa dikatakan jahat? Karena ternyata dia bilang dia tidak mengembangkan apa-apa. Dia hanya mengubur. Dia pergi, dia takut, dia pergi dan mengubur talenta itu di dalam tanah sampai Tuhannya datang. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi saya mau banyak untuk mengajak kita. Mari di masa muda ini kita menggali. 1 yang tadi saya katakan, menggali rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menggali talenta dan panggilan hidup kita masing-masing. Mengapa? Karena ini sangat-sangat penting. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk sebuah kesia-siaan belaka. Tetapi Tuhan menjadikan kita hadir di muka bumi untuk satu rencana yang indah. Yang saya mau katakan, kalau banyak orang juga tadi tidak tahu talentanya, tapi ada lagi yang berikutnya adalah orang yang nggak tahu talentanya, tapi dia mau memiliki talenta orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya, kalau saya mempunyai remote AC. Remote AC itu diciptakan untuk mengatur AC. Remote TV diciptakan untuk mengatur televisi. Nah, seringkali di dalam kehidupan ini, kita remote AC mau jadi remote televisi. Padahal bisa atau enggak? Enggak bisa. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temukan panggilanmu. Temukan rencana Allah dalam kehidupanmu. Temukan panggilan Allah. Temukan talenta. Digging, gali lebih banyak lagi dalam dirimu. Maka aku akan melihat masa muda ini bukan jadi satu ajang status-status galau dan sebagainya. Tapi masa muda ini adalah satu masa yang penuh keceriaan, masa yang penuh antusiasme, dan masa yang sangat luar biasa di mana engkau akan berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Matius 25, saya katakan tadi, hamba yang diberikan 1 talenta tidak dapat melakukan apa-apa. Bukan karena 1 talenta. Kalau saya pernah cari tahu 1 talenta itu kalau diuangkan itu cukup luar biasa. Tetapi hamba itu tidak. Kenapa? Karena ternyata penghalang terbesar bagi kita sebagai orang muda, sebagai single untuk masuk di dalam rencana Allah adalah diri kita sendiri. Bukan yang lain. Mari pada saat kita menjadi single, kita membereskan. Kita mulai mengenali dengan diri kita sendiri. Tidak ada 1 orang pun, kita masing-masing dibesarkan dalam latar belakang kehidupan yang berbeda. Latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda. Saya bisa pastikan tidak ada 1 dari kita
yang terbebas, tidak memiliki pengalaman traumatik, tidak memiliki keterbatasan, tidak memiliki kekurangan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi hambatan bagi kita di dalam masa muda ini adalah ketika kita menggunakan semua hal itu untuk menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba memanfaatkan masa muda ini untuk mencari tahu apa sih yang menjadi kelemahan saya, apa yang menjadi keterbatasan saya. Tapi bukan cuma sampai berhenti di situ. Mari kita jadikan itu sebagai pemacu semangat. Seringkali orang bilang seperti ini, ya saya ini kan lahir dari keluarga miskin. Saya tidak tidak memiliki kesempatan seperti yang lain. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya menjalani masa muda saya ini, ada banyak luka yang Tuhan sembuhkan. Ada banyak pengalaman-pengalaman traumatik yang dibereskan oleh Tuhan. Dan ternyata setelah saya melewati itu semua bisa sembuh dengan satu kata, yaitu justru. Justru karena saya lahir dari latar belakang keluarga yang berkekurangan, makanya saya harus bekerja lebih giat lagi. Justru karena saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan yang ini, maka kalau ada kesempatan saya harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Dulu pada waktu saya mengawali saya ikut persekutuan doa, pada saat itu keuangan keluarga kami tidak begitu bagus. Di saat teman-teman yang lain waktu itu pergi ke Tumpang, saya bilang, wah saya nggak ikut kali ini, saya nggak bisa ikut. Nah apa yang terjadi? Karena teman-teman saya pada waktu itu berangkat ke Tumpang, saya enggak. Maka saya bilang begini, justru kalau saya berangkat, makanya saya harus serius. Saya harus serius doa. Saya harus serius baca firman. Saya harus serius cari kehendak Allah. Saya harus serius mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau teman-teman mau katakan seperti ini, justru aku nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa apa-apa, justru karena kamu nggak punya talenta apa-apa, justru sekarang waktunya kamu mencari tahu. Kalau misalnya kamu disuruh, oke, lakukan ini, oh saya nggak bisa. Justru karena nggak bisa, maka kesempatan bagi kamu untuk belajar. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi bagi sebagian orang menjadi satu hal yang menakutkan, satu hal yang membuat kita down dan sebagainya. Tetapi saya percaya pandemi ini adalah satu akademi bagi kita sekalian, bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Kalau bukan karena pandemi, saya nggak bisa berbicara di depan kamera. Kalau bukan karena pandemi, kita tidak mengembangkan talenta multimedia seperti sekarang ini. Justru karena pandemi, kita bisa melakukan hal seperti ini. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita beres dengan diri sendiri. Mengapa? Kalau misalnya tadi sebagai sharing, kalau misalnya bagaimana saya mempersiapkan untuk satu jenjang lebih dalam lagi dalam kehidupan saya, misalnya jenjang perkawinan. Teman-teman terkasih, masa muda ini adalah kesempatan buat kita untuk melihat dan membereskan diri kita masing-masing. Mengapa? Pada waktu dua orang dengan latar belakang yang berbeda masuk dalam satu wadah perkawinan, dua ini untuk dijadikan satu itu wow. Kalau dua-duanya tidak dibereskan, masuk dalam satu wadah perkawinan yang namanya perkawinan itu menjadi suatu bom waktu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membiarkan diri kita ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah sendiri untuk apa? Untuk beres. Saya punya pengalaman, misalnya saya dibesarkan dengan latar misalnya saya tidak begitu saya tidak begitu dekat dengan ayah saya pada waktu saya kecil. Saya merasa seperti itu. Walaupun saya tahu bahwa ayah saya mengasihi saya. Mungkin caranya tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Maka pada waktu saya memiliki anak, justru karena saya memiliki masa kecil seperti itu, maka ketika sekarang Tuhan manggil saya sebagai seorang ayah, saya memberikan apa yang dulu tidak saya peroleh untuk siapa? Untuk anak saya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa muda ini menjadi masa bagi Anda sekalian, bagi teman mencari untuk digging,
untuk menggali lebih dalam lagi ke dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu, waktu kita sudah ketemu dengan rencana Allah, kita sudah tahu apa yang menjadi talenta kehidupan kita, panggilan kehidupan kita sudah tahu hal-hal dalam sisi kehidupan mana saya harus berbenah diri. Maka pada saat itu kita menjadi pribadi yang mantap menjalani masa depan kita. Hari depan yang penuh harapan hanya bisa terwujud kalau kita belajar mencari tahu kehendak Allah, kalau kita belajar untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, berusaha untuk berubah sedini mungkin untuk masuk ke dalam rencana Allah yang besar. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa di tengah-tengah situasi ini kita sama-sama bisa berkembang, kita boleh berjumpa dengan Allah seperti Hendra bilang tadi, mengalami kasih Allah. Saya berdoa juga di tengah-tengah situasi ini, dalam segala keterbatasan, teman-teman juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang terberkati, single yang terberkati, blessed single, jomblo yang happy, jomblo yang berkualitas, jomblo yang ciamik. Kenapa? Karena menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kuncinya cuma satu, menyertakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat, walaupun kita single, even we are alone, but we never feel lonely. Kita sendiri, tetapi kita tidak kesepian. We are alone, but never feel lonely. Nah, itulah jomblo yang diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya pada saat-saat seperti sekarang ini, teman-teman juga boleh jadi berkat. Walaupun masih single, tapi tetap jadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Masa mudaku ini ku serahkan buat Tuhan untuk melayanimu. Ya, sampai seluruh hidupku. Oh Tuhan, hamba lemah, berikan kuasa firman-Mu untuk menjadi Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu di dalam persekutuan doa Petrus Canisius ini menyerahkan seluruh masa muda kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, boleh Kau nyatakan bagi teman-teman kami. Bapa, bantulah teman-teman kami ini untuk mengembangkan semua talenta yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan mereka, supaya dengan semuanya itu mereka boleh memuliakan Engkau di dalam keluarga, di dalam hidup dan pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan di dalam setiap panggilan hidup yang Kau percayakan dalam diri mereka masing-masing. Bapa, dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan mereka, bantulah mereka juga untuk boleh memperbaiki diri senantiasa dengan hari ke hari oleh kekuatan rahmat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terberkati pada masa muda mereka masing-masing. Biarlah di dalam segala kesempatan mereka bisa menghadirkan kasih-Mu, bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Bantu mereka mengatasi setiap tantangan dan cobaan serta godaan, supaya mereka bisa mengatasi semua bersama dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka bisa mengatasi segala sesuatunya hanya mengandalkan kekuatan-Mu semata. Kami berdoa dan kami mempersembahkan seluruh kehidupan teman-teman kami di PD Petrus Canisius ini ke dalam tangan-Mu, dan bersama dengan doa Bunda Perawan Maria,
Kami naikkan semua doa ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kayaknya nggak ada yang chat aku nih, mau nanya. Boleh kalau misalkan mau ada yang nanya langsung angkat tangan, langsung di unmute aja. Adin mungkin. Cik, cik. Lim kayaknya mau nanya, Lim. Ada yang mau nanya? Yang nggak ada nih ya. Ella, boleh langsung di unmute aja. Kita nunggu Ella mau nanya. Halo, selamat malam. Halo Ella, selamat malam. Halo, shalom. Jadi pertanyaannya, nggak tahu ini menyimpang apa nggak dari pembahasan, cuman dari pembahasan tadi terlintas pertanyaan. Saat ini saya menjadi Cik, 1, 2, 3. Mungkin Ella bisa chat aja pertanyaannya. Ya, Ella bisa chat pertanyaannya, soalnya sinyalnya agak putus-putus. Biar bisa dibaca sama Ko Frans. yang memang diberkati oleh Tuhan. Dan tadi kan sempat disinggung bahwa Ella mungkin bisa di-chat pertanyaannya. Soalnya sinyalnya agak terganggu kayaknya. Mungkin yang lain ada yang punya pertanyaan, boleh nanya dulu sambil nunggu Ella. Jangan susah-susah. Frater nggak boleh nanya ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya dulu. Ada, udah. Kak Marga, Kak Yuni mungkin, Adin. Adin Aku kayaknya mau mau tanya, tapi aku nggak tahu karena aku telat datangnya. karena apa? Karena aku telat ikutnya. Jadinya aku nggak bisa nanya. Ntar aku tanya pribadi aja sama aku. Oke Marga.
Kok senyum kok. Apa? Senyum kok. Gitu amat ekspresinya. Oh, saya memang agak tegang kalau bagian sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya agak tegang. Pokoknya satu permintaan saya, frater nggak boleh nanya. Justru frater nanti banyak yang nanyanya. Oh oke, boleh dibacain? Saya nggak gitu. Nah, itu pertanyaan dari Ella. Oh, Frans langsung baca. Kalau ada pasangan yang beda agama, apakah itu diberkati Tuhan? Tadi kan dikatakan menjadi anak muda yang bahagia. Selain hal jodoh ya cukup bahagia. Hal yang benar dan baik gimana seturut mengikuti kasih Tuhan karena udah di perjalanan. Udah di tengah jalan nih. Oh, setengah jalan tapi beda perahu. Beda nakoda. Ini satu step harusnya PDKT ya, masuk di PDKT. Ini udah lewat, tapi nggak apa-apa. Kalau ditanya, Kofrans pernah nggak punya pengalaman punya pasangan yang beda agama? Pernah. Berapa kali? 2 kali. Dan saya waktu itu berusaha untuk ya ini sharing pribadi aja sih. Saya berusaha untuk nggak apa-apa lah. Nanti kan saya bisa bawa mereka kepada Yesus gitu ya. Saya jadi pahlawan gitu ceritanya. Tapi ternyata sulit. Sesudah itu saya berdoa. Ya Tuhan, ini kok kayaknya kalau beda agama susah nih. Terus sudah gitu boleh nggak kalau minta satu agama, satu gereja, karena satu agama misalnya sama-sama satu keyakinan sama-sama Kristen tapi beda gereja juga masalah juga. Terus kemudian satu gereja, nah ada banyak pelayanan, satu pelayanan, dapat nggak? Dapat. Ternyata tidak bisa juga gitu ya. Nah abis itu akhirnya saya bilang Tuhan saya menyerahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik buat saya. Akhirnya ya yang menjadi istri saya saat ini. Terus sekarang kalau udah setengah jalan kayak gini gimana? Ya kembali lagi berdoa kepada Tuhan, apakah ini menjadi kehendak Tuhan atau enggak. Ketika kamu berdoa seperti itu, apa yang menjadi apa yang menjadi kesan di dalam hatimu? Apakah meneruskannya itu membuat engkau damai atau justru sebaliknya? Nah itu yang nanya yang tahu jawabannya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, kalau udah selain hal jodoh, apakah? Kalau ada pasangan yang beda agama, apakah itu diberkati Tuhan? Saya tidak bisa menjawab apakah itu diberkati Tuhan atau tidak. Tapi tadi kan dikatakan menjadi anak muda yang bahagia, selain jodoh yang cukup Selain hal jodoh ya cukup bahagia. Oke, berarti puji Tuhan aspek kehidupan yang lain cukup bahagia. Terus hal yang benar dan baik gimana? Seturut mengikuti Tuhan karena udah di perjalanan. Kembali lagi, kalau ditanya seperti ini, saya terbiasa mengambil keputusan terlebih dahulu berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan berusaha mendengarkan jawaban Tuhan melalui firman. Seperti saya sharing, waktu saya berdoa, Tuhan saya mesti kerja apa? Ulangan 28 ayat 5, waktu itu Tuhan kasih peneguhan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Kepada semua orang saya sudah sharing masalah ini. Dan sampai hari ini saya masih bekerja dengan adonan dan tempat adonan. Ya, terus waktu itu saya bilang, Tuhan saya mau meninggalkan Bali. Kota ini sepertinya lebih prospek buat saya. Karena di Bali ini kok kayaknya berat banget. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong kasih jawaban. Terus boleh buka Mazmur 37 ayat 3-7 itu dikatakan, diamlah di negeri, lakukanlah segala sesuatu dengan setia, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu.
Dengan kata lain, Tuhan menjawabnya itu dengan firman. Maka jawaban saya untuk siapa yang nanya? Ella. Untuk Ella, yaitu berdoa, baca firman, maka satu kesempatan pasti Tuhan akan jawab dengan firman-Nya. Nah ini jawaban Tuhan waktu saya bilang, Tuhan boleh nggak saya meninggalkan Bali? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saya mengamini ini seperti kehendak Tuhan, mau saya tetap ada di Bali. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saya inginkan hari ini saya boleh saksikan, sudah saya dapatkan. Ya, gitu aja. Oke, tepuk tangan untuk Ella. Bapak sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih Ella. Ayo yang lain mungkin ada yang mau tanya jawab lagi? Atau saya yang mau nanya nanti kok? Nanti kalau pertanyaan saya lebih berat sih kok, ntar bahaya. Ya. Ayo ada lagi ya mau nanya nih? Ada lagi? Waktu yang masih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya mudah. Ini kan sebagai anak muda tentu sebelum mengenal Tuhan, misalkan saya nih, sebelum mengenal Tuhan pasti banyak melakukan hal yang di luar keinginan Tuhan. Yang pertanyaan saya itu, kata kunci apa yang kita perlu kita pegang ketika masa lalu kita itu datang menyerang lagi? Artinya setan iblis datang tarik kembali itu. Kata apa yang perlu kita pegang sehingga kita bisa maju terus? Itu saja pertanyaan. Hidup ini adalah perjuangan Mas Bro. Dan perjuangan ini harus dimenangkan. Tidak semua orang, saya percaya setiap orang memiliki sisi gelap atau sisi kelam. Ya mungkin bukan jadi sisi kelamnya itu bukan menjadi gangster atau sebagainya. Mungkin ya bukan saya nggak sampai seperti itu. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang kita tahu bahwa ini adalah kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka apakah ditanya, Ko Frans pernah ngalamin itu? Pernah. Pernah ngalamin melakukan kesalahan yang menurut saya fatal? Pernah. Apa yang saya lakukan? Aku tidak lagi memfokuskan dengan apa yang di belakang. Tapi saya berlari mengejar apa yang di depan, yaitu panggilan Tuhan buat saya. Saya terima apa yang saya sudah lakukan, saya bertobat, saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya salah. Dan apakah hal-hal yang pernah saya lakukan itu tidak lagi menghantui saat ini? Kadang-kadang iya. Kenapa? Karena kan setan gak pengen, si jahat gak pengen kita dekat sama Tuhan. Makanya dia gunakan itu semua. Termasuk pada waktu misalnya menjawab panggilan Tuhan sebagai pewarta. Wah kalau udah pewarta imannya ciamik dong, top markotop gitu ya. Enggak juga. Ada waktu-waktu yang iman saya juga kendor, iman saya juga lemah, iman saya juga mudah goyah gitu. Tapi pada saat seperti itu saya tahu kepada siapa saya harus percaya. Ya, ingat ya, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan perjuangan ini harus dimenangkan untuk Tuhan bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih Dominikus. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup? Untuk Nela, apa waktunya udah masih cukup? Udah? Oke, ini kita tutup ya. Oke. Terima kasih Ko Frans untuk firman-Nya, sungguh luar biasa. Wah, lumayan hebat juga Ko Frans ya. Jadi apa yang Ko Frans sampaikan itu di masa-masa kita single saat ini
itu kita harus mengenal siapa diri kita. Habis itu yang kedua apa? Bentuklah jati diri kita. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan, seperti apa. Kita harus menjalani itu, seperti kata Ko Frans tadi. Nah, yang terakhir pasti ada waktunya yang tepat Tuhan akan siapkan pasangan hidup kita. Oke, atau panggilannya kita. Itu. Oke. Untuk mau foto dulu. Oke, mari kita foto dulu ya sebelum kita menutup. Kita nyalakan dulu videonya semua. Ini yang belum nyalain videonya, boleh dinyalakan. Tadi. Oh, jadi ada lip. Baru sekali, udah sekali lagi. Belum ya. Satu. Bentar, ini ada yang baru. Ella, baru Ella. 1, 2, 3. Sekali lagi bikin kaya. 1, 2, 3. Mantap. Thank you. Terima kasih. Pengumuman ya? Mari kita pengumuman. Untuk pengumuman akan dibicarakan oleh Moni. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Hai. Terima kasih pertama-tama buat Ko Frans yang sudah memberikan waktunya, memberikan materi buat kita supaya kita bisa menjadi single yang bahagia, asik, yang terberkati. Terima kasih juga buat para petugas yang sudah bantu di sini, tim pujian ada Hendra, ada Lim, dan soundman Adi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di online ini. Dan kita lanjut ke pengumuman. Pengumumannya adalah seperti yang udah diumumin sama Adi dan saya di grup PD bahwa per bulan Agustus PD Kanisius sudah tidak menerima umat untuk ada di lokasi. Jadi kita sudah menutup umat untuk datang ke lokasi. Jadi teman-teman yang masih mau ikut PD, kita udah nggak bisa terima di lokasi karena ada beberapa 1 dan 2 hal. Jadi kita kembali seperti semula, yang ada di lokasi hanya petugas dan soundman saja. Jadi teman-teman diharapkan untuk seluruh umat hadir dalam online di Zoom. Pengumuman selanjutnya adalah bulan ini, yang mungkin juga beberapa teman-teman udah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu, kayak bulan lalu kita membahas soal tanggung jawab. Bulan lalu kita bahas soal tanggung jawab. 2 bulan lalu kita bahas soal finansial, manajemen duit, tanggung jawab. Terus bulan ini kita ngebahas soal, tuh Nela udah kasih lihat tuh, sarang ayo kita mau bahas soal percintaan. Tahap-tahap masa-masa asik sampai akhir bulannya nanti. Jadi minggu depan kita tetap bakal ada PD dengan tema apa? Hari ini minggu ini kita bahas soal single, jomblo. Venika semangat sekali ya. Minggu depan kita ngebahas soal PDKT. Gimana sih PDKT yang benar? Untuk cewek, apakah cewek boleh PDKT duluan? Atau harus cowok dulu yang PDKT duluan? Boleh. Oh, kata Ko Frans, ada yang jadi temen, jadi demen. Mungkin juga ada yang mau nanya, boleh gak sih kalau kita PDKT lebih dari 1? Nah, alias kasarnya lempar bola ke semua, terus yang nerima yang semangat sekali kalian ini ya. Aku ngeliat Nela sama Venika semangat sekali sama Adin. Ya ampun, siapa tuh? Wah. Ini salah satunya nih kayak nih, yang sering PDKT lebih dari 1 nih. Aku nggak lebih dari 1. Lebih dari 2. Lebih dari 5. Jadi minggu depan kita akan ngebahas soal PDKT, gimana cara PDKT yang benar, yang sesuai dengan ajaran
Tuhan juga Ajaran pastinya. Tuhan. Jangan Jangan sampai jangan melenceng PDKT-nya. kaidah, Oke. kaidah. Jadi jangan lupa minggu depan kita kumpul kembali lagi di Zoom di jam yang sama, hari Minggu jam 7:30 WITA, WITA. Jadi yang bagi ada di Jakarta atau di WIB kita enggak dong, WIB 6:30. Kalau ada yang di di WIT itu berarti 8:30 malam. Dan teman-teman ini boleh di-share ke teman-teman semuanya. Siapapun itu, teman-teman yang ada dimanapun yang mau ikutan boleh. Bahwa kita bilang kita temanya bulan ini spesial dan menarik, asik. Itu pembahasan soal tema, panjang ya. Pengumuman selanjutnya kita Oke, nah itu seperti biasa. Teman-teman, bagi yang merasa terberkati dengan persekutuan doa online PD Kanisius pada malam hari ini dan berkenan untuk memberikan berkatnya lagi dan memberkati lagi, kami dari persekutuan doa Santo Petrus Kanisius menerima persembahan kasih alias kolekte secara transfer yang boleh ditransfer ke nomor rekening tersebut. Yang sudah ada di layar, boleh dilihat, boleh dihafalkan, boleh difoto, boleh ditransfer. Terus sebelumnya kami pasti mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan kasih dan jangan lupa untuk memberikan angka 001 di setiap transferan, misalkan 20.000 20.001 atau 10.000 10.001. Misalkan 1 juta ya 01 pokoknya paling belakang ya. Terus itu pengumumannya selanjutnya tuh sebentar ya. Oke, nanti kalau ada pengumumannya misalkan mau masuk ke grup PD Kanisius boleh WA saya pribadi, nomor handphone saya ada di flyernya PD ada di IG-nya PD. Jadi kalau mau lihat follow dulu PD PKK Santo Petrus Kanisius. Dan jangan lupa subscribe juga nanti YouTube-nya kita karena setiap minggu kita ada upload satu rekaman dari PD malam hari ini dan kita akan nambah lagi akan selalu cover satu lagu setiap minggunya. Jadi teman-teman boleh dilihat, boleh diintip YouTube-nya, boleh di-subscribe, apalagi like, komen, subscribe, dan lonceng, bunyikan notifikasi. lonceng dan share. Maaf ya, saya bukan YouTuber, pokoknya gitulah intinya ya. Ya teman-teman, sekian pengumuman. Terima kasih. Saya kembalikan ke WL. Oke, terima kasih Monik. Ya, doa siapa? Apa? Udah. Langsung. Nunggu Monik ini. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang telah kami terima pada hari ini oleh Conference. Ya Tuhan, terima kasih juga kepadamu ya Tuhan. Dan kali ini ya Tuhan, kami mau mendoakan teman kami, mendoakan sahabat kami, khususnya pada PDKK Santo Petrus Kanisius ya Tuhan. Semoga komunitas ini semakin bertumbuh dalam iman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tim ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, walau tim ini sedikit ya Tuhan, tapi semangat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk mengembang luaskan PDKK Santo Petrus Kanisius ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Kofransa yang hadir pada hari ini ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau datangkan Kofrans untuk berikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Kofrans, untuk segala kesehatannya, untuk segala pekerjaannya, untuk segala pelayanannya ya Tuhan, dan juga keluarganya ya Tuhan. Semoga penuh sukacita dan penuh akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Om Gunawan ya Tuhan. Kami PDKK 1 Pentus Kanisius mengucapkan terima kasih ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan yang menurunkan Om Gunawan untuk membantu kami, untuk menolong kami, untuk bersedia menyediakan tempat untuk PD ini ya Tuhan. Semoga kiranya Om Gunawan sehat selalu ya Tuhan. Kuatkanlah kuasa-Mu ya Tuhan ke dalam Om Gunawan ya Tuhan. Dan berikanlah sukacita selalu kepada Om Gunawan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau mau kiranya Engkau mau untuk memberkati bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah setiap pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia sampai dengan tingkat masyarakat ya Tuhan. Berkatilah agar bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang senantiasa berserah kepadamu, dan di tengah persiapan new normal, kiranya Kau memberkati kami semua masyarakat Indonesia ini agar mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga di masa new normal ini angka penyebaran virus corona di Indonesia dapat menurun dan bahkan hilang sama sekali. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengabulkan doa kami ini dan Engkau mendengarkannya. Oleh karena itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para suster, dan para perawat ya Tuhan. Kami di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan, kami merasa khawatir ya Tuhan akan penyakit ini. Karena penyakit ini begitu luas ya Tuhan, begitu cepat penyebarannya ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga kuatkanlah semangat dan kesehatan para dokter, para pelayan medis ya Tuhan. Semoga mereka terberkati oleh Engkau ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Ada yang sedang mempergumulkan tentang pekerjaannya ya Tuhan. Ada yang sedang mempergumulkan tentang perkuliahannya, tentang studinya. Ada yang sedang mempergumulkan tentang keluarganya. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah kami satu persatu. Kau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Kau memikirkan kami setiap saat. Kau memikirkan kami setiap waktu. Segala masa depan kami, segala hal yang terbaik Engkau sudah persiapkan untuk kami semua anak-anak-Mu ini. Dan apabila saat ini sedang ada yang mengalami
suatu sakit, penyakit. Kiranya Engkau jamah mereka Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami pribadi, lepas pribadi. Engkau angkat segala sakit, penyakit yang ada di dalam diri kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib segala tabib, dokter segala dokter. Kami percaya ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mampu, Engkau sanggup untuk mengangkat segala sakit penyakit kami. Engkau mampu dan sanggup untuk mengangkat segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oleh karena itu kami mohon ya Bapa, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Namun tidak sampai di sini ya Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan berdoa dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan selalu berdoa dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Mulai dari rasa syukur kami, mulai dari pujian kami dan kemuliaan kami, mulai dari penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau datang di sini ya Tuhan. Kami percaya 2 atau orang 3 berkumpul di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, sekarang ini ya Tuhan, kita akan kembali ke rumah masing-masing ya Tuhan. Semoga Engkau tuntun kami setelah ini ya Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami, Engkau didik kami untuk selalu melihat selalu ada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Janganlah biarkan kami lepas dari tangan-Mu ya Tuhan untuk menjauhi-Mu ya Tuhan. Tapi rangkullah kami ya Tuhan semakin erat lagi ya Tuhan. Karena kami rindu akan Engkau. Karena kami rindu akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Segala doa-doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkaulah Bunda yang setia menemani Tuhan Yesus ya Bunda. Terimalah salam ini ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Canusius, doakanlah kami. Santa Monica, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Oke, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita satu pujian ya, Anggur Baru. Yuk kita mari bersorak-sorai. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru.
anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Bye-bye.